Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Naufal Hamam As-Solihi dengan NIM 2010-2084 akan mengerjakan tugas UAS kajian matan dosen pengampu Bapak Zainal Arifin, Bapak Zainal Muttaqin MAG. Langsung saja, di sini saya akan meresum 5 makalah terakhir dalam mata kuliah kajian matan. Yang pertama adalah judulnya Metodologi Kritik Matan Hadis menurut Al-Qarafi. Jadi membahas dan mengkaji hadis akan selalu menarik. Hadis dan sunnah sering dikaitkan dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, baik berupa qaulu, fi'lu, dan khuluqiyah atau khalqiyah maupun sebelum atau sudah bisa. Selanjutnya, dalam wacana keilmuan hadis juga diketahui bahwa sebagian hadis memiliki ashabul wurud, sedangkan sebagian lainnya tidak. Jika hadis dengan nalar dapat menggunakan perangkat ilmiah yang disebut ashabul wurud, itu memahami maknanya. Masalahnya bagaimana jika tidak ada ashabul wurud dalam hadis? Di sini penting untuk menganalisis pemahaman hadis dengan pendekatan historis, sosiologis, dan antropologis. Imam Al-Qarafi, ini saya jelaskan dulu ya, biografi. Tipologi memahami hadis menurut Al-Qarafi. Imam Al-Qarafi, nama lengkapnya adalah Imam Syihabuddin Al-Qarafi Al-Misri, seorang ulama madhab Maliki pada abad ke-7. Memperkenalkan 4 tipologi dalam memahami sunnah Nabi, yaitu posisi Nabi sebagai sebagai Nabiullah, seorang Nabi. Yang kedua sebagai seorang mufti. Yang ketiga sebagai seorang hakim. Dan yang keempat sebagai seorang kepala negara. Beliau melakukan kajian tentang ucapan dan perbuatan Rasulullah beserta perbedaan kondisinya, yaitu antara beliau sebagai pemimpin, hakim, dan pemberi fatwa atau penyampai ajaran dari Tuhan, serta pengaruh hal itu dalam keumuman hukum dan kekhususannya, serta generalitasnya dan atau temporernya. Jadi di sini dijelaskan bahwa Al-Qarafi memperkenalkan 4 tipologi dalam memahami sunnah Nabi, yaitu tadi 4. Lalu ada 2 macam metode pemahaman makna kandungan hadis, yaitu pemahaman tekstual dan kontekstual. Tekstual adalah tipe pemahaman hadis sebagai sumber keduanya dengan hanya melihat makna harfiah, tanpa memperhatikan latar belakang kemunculan hadis tersebut maupun sejarah pengumpulannya. Pemahaman kontekstual adalah memahami hadis sebagai sumber ajaran Islam secara kritis konstitutif dengan melihat dan mempertimbangkan asal-usul hadis atau ashabul wurud tersebut, baik kontekstual maupun tekstual, telah ada dan telah digunakan sejak masa awal Islam. Lanjut ke makalah berikutnya, yaitu tentang metodologi kritik matan Al-Qarafi. Jadi membahas dan mengkaji hadis akan selalu menarik karena hadis dan sunnah sering dikaitkan dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berupa qaul, fi'lul, taqiru, dan khalqiyah. Pembahasan ini membahas tentang
tentang Al-Qorfi, ya. Sejalan dan perkembangan ilmu pengetahuan dan perubahan sosial yang sangat cepat, yaitu maka hadis dipahami secara tepat dan holistik dalam metode kontekstual. Digunakan beberapa pendekatan keilmuan sebagai upaya untuk menangkap maksud hadis yang sebesarnya beberapa pendekatan keilmuan dimaksud adalah pendekatan historis, sosiologis, dan sosiohistoris. Langsung saja menuju ke halaman berikutnya, yaitu tentang pemikiran kritik matan hadis Ignaz Goldziher. Jadi ini hadis dalam Islam memiliki kedudukan yang istimewa, yaitu oleh karena itu keberadaan hadis sangat sentral sebagai realisasi ajaran Islam yang terkandung dalam Al-Quran. Para ulama telah sepakat bahwa hadis memiliki 3 fungsi utama, yaitu berhubungan dengan Al-Quran, terus bayan tafsir sebagai penjelas terhadap kemujmalan Al-Quran, terus bayan tashri' sebagai hukum sendiri yang tidak ada di dalam Al-Quran, terus bayan takkid menguatkan ketentuan yang ada dalam Al-Quran. Ini dijelaskan oleh Suparta. Kitab hadis yang diragukan oleh salah seorang orientalis barat bernama Ignaz Goldziher, yaitu kitab hadis Sahih Bukhari. Sementara itu bagi umat Islam, kitab Sahih Bukhari merupakan kitab yang benar-benar masyhur, kitab hadis babon ya kasarannya. Hampir seluruh ulama sepakat bahwa hadis-hadis yang terdapat dalam kitab Sahih Bukhari merupakan hadis dengan kualitas yang sahih. Sahih Bukhari menempati urutan kitab hadis yang sahih nomor 1. Kemudian disusul dengan Sahih Muslim pada urutan yang kedua. Kitab-kitab yang berada pada tingkatan di bawah kitab-kitab itu adalah kitab-kitab Sunan, terutama yang ditulis oleh Imam Abu Dawud, Imam Nisai, Imam Tirmidzi, lalu Imam Ibnu Majah. Jadi di sini dijelaskan bahwa berdasarkan pandangan-pandangan yang telah dipaparkan tersebut, tampak bahwa Goldziher memiliki sikap kritis terhadap otentitas hadis Nabi. Dengan berbagai argumentasi yang ia ajukan, akan tetapi dalam pandangannya Goldziher hanya fokus pada satu riwayat saja dan kurang mempertimbangkan riwayat lain. Menurut Goldziher, hadis sebagai korpus yang berisikan perkataan, perbuatan, dan takrir Nabi SAW jika dilihat dari sejarah perkembangannya kerap berbaur dengan berbagai kepentingan terutama politik. Menurutnya secara ilmiah akan sulit diterima bahwa suatu hadis adalah otentik dan orisinil dari Nabi Muhammad SAW, mengingat rentang waktu yang lama antara wafatnya Nabi dengan masa kodifikasi hadis tersebut. Terus ini juga dijelaskan bahwa kritik matan hadis menurut Ali Mustafa Yaqub. Di sini dijelaskan bahwa buku hadis-hadis bermasalah ditulis oleh Ali Mustafa Yaqub untuk menjawab pertanyaan masyarakat tentang validitas hadis yang beredar di lingkungan mereka dengan hasil 3 kemungkinan, yaitu yang pertama, hadis itu masyhur di masyarakat dan menjadi dasar awal ibadah namun ternyata palsu. Terus yang nomor 2, hadis itu dianggap palsu karena padahal sahih. Terus yang nomor 3, hadis itu ditinggalkan masyarakat karena dianggap lemah, ternyata kelemahannya tidak parah sehingga masih dapat digunakan sebagai dasar amal ibadah. Kecenderungan metode kritik hadis Ali Mustafa Yaqub pada dasarnya berangkat dengan cara merujuk pada ulama baik klasik maupun kontemporer. Langsung ke pemikiran kritik matan hadis Joseph Scott. Jadi pemikiran matan hadis Joseph Scott di sini dijelaskan bahwasannya
bahwasanya kritik yang dilakukan oleh Schett terhadap hadis memunculkan 3 teori pokok, yaitu argumentum saliento, projecting back, dan common link. 3 teori tersebut diterapkan oleh Schett dan orientalis lainnya untuk mengetahui bahwasanya aspek peninggalan awal kemunculan hadis atau dating. Kalaupun gagasan Schett ini mendapatkan pujian dari rekan orientalis lainnya, namun tidak terhindar dari kritik. Kritik terhadap ketiga teori Schett tersebut antara lain karena objek penelitiannya Schett bukanlah literatur hadis tetapi literatur fikih. Padahal masing-masing literatur tersebut mempunyai kekhasan tersendiri. Sementara temuan Schett dari penelitiannya digenerasikan ke dalam kajian hadis. Hal ini yang menjadikan Schett dinilai sebagai melakukan kesalahan, metode yang fatal. Selain itu, metode dating diterapkan oleh Schett hanya berpijak kepada kitab sirah tanpa mempertimbangkan tepat dan tidaknya metode tersebut digunakan dalam kajian hadis. Dan ini yang terakhir adalah pemikiran kritik matan hadis H.A. Junbol. Jadi di sini dijelaskan ya bahwasanya berbicara tentang Junbol, maka peneliti selalu akan merujuk pada common link. Ya, maka akan merujuk pada common link. Sebab teori atau metode ini adalah hal yang paling menarik dalam bingkai pemikirannya. Kajian hadis dalam tradisi Islamis, meski dalam banyak persoalan memberikan sejumlah implikasi dan kontroversial, namun dalam batas-batas tertentu tidak menutup kemungkinan permanfaatannya dalam tradisi kerajaan Muslim. Terlepas juga dari implikasi dan motif yang kadang menjadi latar lagi pengkajian hadis sebagaimana yang terlihat dalam sejarah panjang pengkajian Islam, termasuk hadis di dalamnya. Tantangan yang serius dan sarjana barat untuk membuktikan historisis hadis merupakan bagian dari tugas kesarjanaan Muslim untuk memberikan jawaban yang akademis dan ilmiah, tidak sekedar uraian yang normatif dan apologis. Itulah penjelasan sedikit dari saya untuk tugas UAS. Selebihnya saya mohon maaf dan mohon dimaklumi. Wallahu yuhibbu wa yarda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.